Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian pekanan Ma'atal Mubarak, dan kita masih pada kitab Al-Madkhal ila Usuli Al-Fiqh ya. Madkhal ila Usulil Fiqh, pengantar ya. Pengantar ilmu usul fikih. Jadi kitab ini baru memberikan kita um, pintu pertama ya untuk memahami usul fikih ya. Pintu pertama untuk memahami usul fikih. Jadi perjalanan masih sangat panjang ya. Perjalanan masih sangat panjang untuk bisa menguasai ilmu usul fikih dan menerapkannya dalam fahmun nusus asy-syar'iyyah dan dalam istimbatul ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha. Hanya saja ya bagaimanapun um, kilometer ke 100 dalam perjalanan kita itu dimulai dengan langkah pertama ya. Dimulai dengan langkah pertama dan senantiasa begitu. Jadi tidak ada ceritanya orang tiba-tiba langsung berada pada titik sekian gitu ya. Pasti ada awalnya. Nah, sayangnya memang ya kita kebanyakan mungkin cepat bosan ya. Jadi menempuh titik-titik awal ini saja atau langkah-langkah awal ini saja kadang-kadang eh, sudah tidak sanggup gitu ya. Mengapa tidak sanggup? Ya karena hasilnya tidak instan. Apalagi di zaman sekarang, zaman di mana semua serba instan, zaman video pendek ya, zaman Google dan zaman AI. Ini kan zaman di mana kita untuk mendapatkan sesuatu kita bisa dapatkan langsung gitu ya. Meskipun kadang-kadang tidak valid juga, cuma langsung cepat. Video pun mungkin kita sudah tidak terbiasa lagi ya menyimak video yang panjangnya mungkin 30 meter lagi, 30 menit ya atau lebih gitu. Ya kalau bisa 1 menit selesai kita langsung menjawab gitu ya. Makanya kan YouTube, Facebook, TikTok, apalagi Instagram kan menyediakan video-video pendek itu. Nah, sedangkan ilmu, kematangan ilmu itu lahir dari proses yang panjang, lahir dari proses yang panjang. Makanya memang agak berat ya. Dan ya ilmu itu bukan sesuatu yang Islam tidak mengandung atau tidak menganggap bahwa ada bahasan dalam agama itu yang menjadi kekhususan bagi kelompok tertentu gitu. Bahwa ilmu ini hanya milik kalangan ini, tidak ada. Semua orang berhak mengakses ilmu. Semua orang berhak memahami ilmu agama, bagian apapun. Jadi tidak ada ilmu yang tersembunyi. Ya. Tidak ada ilmu yang tersembunyi. Tidak ada ilmu yang hanya bisa ditempuh melalui jalan tertentu saja gitu. Sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang. Jadi ilmu itu bisa ditempuh oleh siapapun asal mau menempuhnya. Asal mau menempuhnya. Nah, yang sering terjadi adalah kita tidak.
sanggup atau malas menempuhnya. Gitu. Usul fikih terbuka, siapapun bisa mempelajari. Ya. Tidak perlu melalui apa kalangan tertentu gitu. Siapapun bisa mempelajari asal mau belajar. Nah, memang tapi melelahkannya dan tidak instan. Hasilnya pun juga tidak instan. Saya sudah bandingkan sebelumnya dengan em, ya hal-hal yang sifatnya mungkin lebih praktis gitu ya. Misalnya dalam fikih misalnya ada hal-hal yang sifatnya praktis kan kayak cara wudhu kan kita sehari bisa langsung bisa wudhu kan gitu ya. Cara memandikan jenazah langsung bisa mandikan jenazah dan lain sebagainya. Tapi pengembangan keilmuan itu tidak langsung bisa terlihat gitu. Sehingga kadang-kadang orang eh, tidak berminat ya untuk menempuhnya. Baik, nah jadi kembali lagi ini Al-Madkhal, kitab pengantar kita. Dan kita di pertemuan sebelumnya sudah mempelajari atau sudah membaca Samarah Ilmil Usul ya. Em, dan sebelumnya sudah apa namanya disimpulkan di sini ya dalam Miftahus Sa'adah ya, dalam Miftahus Sa'adah uh, Tash Kubrozadah. Beliau mengatakan wal gharadu minhu tahsilu malakati istimbatil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha al-arba'ah ya, dan itu sudah kemarin ya. A'ni al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa faidatuhu istimbatu tilkal ahkam ala wajhi sihhah. Ini sudah jelas ya. Dan begitulah ya itulah tujuan belajar usul fikih, tahsil malakah istimbat ya. Kita bisa mendapatkan kompetensi dalam istimbatul ahkam dan ini sesuatu yang berharga sekali ya. Meskipun ya perlu proses yang lama ya, tapi berharga sekali. Di mana di tengah-tengah kita ada banyak keragaman ini ya, cara beragama gitu ya. Keragaman cara beragama dan ya ada sisi positif dan negatifnya masing-masing. Misalnya di sebagian kalangan yang menganggap kaul fuqaha ya itulah gitu puncaknya gitu ya. Jadi selama dikatakan eh, huwal asah gitu inda syafi'iyah gitu maka ya itulah gitu ya kemudian ibarahnya apa gitu selesai. Em, ya dan ya positifnya memang ilmunya kan sesuatu yang sudah terkodifikasi dengan baik gitu ya sudah terkodifikasi dengan baik dan secara umum relatif aman dari kemungkinan jatuh pada pendapat yang menyimpang. Nah tapi titik lemahnya adalah kadang-kadang mereka tidak terlalu memberi perhatian terhadap istimbatul ahkamnya sendiri serta um, fahmun nusus asyariyah. Jadi usaha mereka lebih banyak ke fahmut ta'bir gitu ya, memahami ungkapan-ungkapan para ulama dalam kutub mereka gitu, dalam kitab mereka. Jadi bagaimana memahami Fathul Mu'in gitu. Bagaimana memahami Fathul Wahhab, bagaimana menghafal Minhajut Talibin gitu dan memahami syarah-syarahnya misalnya. Dan itu tidak masalah. Hanya saja kadang-kadang terlupakan gitu, pada asalnya yaitu bagaimana memahami Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kadang-kadang di lingkungan madrasah ini eh, dalil syar'i dalam makna sebenarnya tidak terlalu diberi perhatian. Kadang-kadang ya, ini saya katakan kadang-kadang bukan generalisasi. Kadang-kadang eh, perhatian terhadap dalil syar'i dalam makna sebenarnya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas dan bagaimana memahaminya tidak terlalu diberi perhatian. Yang penting adalah ada kutipan gitu. Ada kutipan pendapat para ulama. Ini satu sisi. Eh, kemudian ada juga yang memberi perhatian sekali terhadap al-adillatus syar'iyyah, terhadap dalil-dalil syar'i. Hanya saja kadang-kadang mereka membatasi ya, karena kekurangan wawasan ya. Karena kurangnya wawasan membatasi dalil syar'i itu hanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah memang betul ya, dia masdar ya, sumber utama gitu. Agama kita. Bila khilaf, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam. Ya. Uh, tapi membatasi al-adillah syariah pada itu saja akan membuat
banyak hal yang tidak bisa mereka jawab gitu. Karena apa? Karena ya perlu dalil-dalil yang lain, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Kemudian eh tapi tadi ya sisi positifnya adalah mereka perhatian kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sisi positif pasti ya. Setiap setiap memberi perhatian kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu berarti suatu kebaikan gitu, suatu keunggulan. Nah, hanya saja kekurangannya yang pertama tadi adalah kadang-kadang membatasi dalil pada itu saja. Yang kedua, mereka kadang-kadang lupa proses gitu. Yang kalau kita buat ibarat itu kan atau ilustrasi itu kayak ada bahan makanan, ada koki, dan ada nanti masakan jadi gitu, dan ada proses pengolahannya. Nah, kadang-kadang mereka lupa bahwa ada proses pengolahan gitu. Dalil itu bahan makanan yang belum jadi ya. Itu daging ayam yang belum dimasak, sayur-sayuran yang belum di eh, oseng-oseng gitu misalnya, atau belum direbus gitu. Apalagi bumbu-bumbu belum dimasukkan dan segala macam. Nah, mereka pikir bahan makanan bahan makanan ini langsung bisa jadi masakan jadi begitu saja gitu. Nah, titik lemahnya itu di situ. Mereka lupa ada proses dan ada koki yang bisa memasaknya. Nah, kelemahannya adalah di situ tadi. Sehingga mereka juga lagi-lagi tidak memberi perhatian kepada usul fikih. Ya. Tidak memberi perhatian kepada usul fikih. Mereka pikir ya ayatnya ada jelas gitu, hadisnya jelas, dan itu sering sekali kita temukan. Sering sekali kita temukan. Eh, Sering sekali orang mengatakan kan ayatnya jelas gitu, ya tinggal kita ikuti saja. Hadisnya jelas, tinggal kita ikuti saja gitu. Seakan-akan para ulama yang berpendapat berbeda dengan yang dia fahami tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal tidak. Hanya yang kesimpulannya berbeda bisa jadi. Nah, ya itulah, dan ada mungkin beberapa keragaman cara beragama lagi, dan ya tadi kalau kita baca beberapa poinnya ya kelemahannya adalah pada ya di kelompok yang pertama saya sebutkan tadi, memberi perhatian kepada dalil syar'i yang agak kurang ya, dalam makna sebenarnya, dalil syar'i dalam makna sebenarnya. Yang kedua, di pengolahan dalilnya yang kurang gitu. Dan pembahasan tentang dalil syar'i, cara memahaminya dan pengolahan dalilnya semuanya ada di usul fikih. Semuanya ada di usul fikih. Makanya di antara solusi untuk ya membuat cara beragama yang tadi itu, yang memiliki sisi-sisi negatif tadi itu, bisa dihilangkan sisi negatifnya. Di antara solusi yang perlu dilakukan adalah mengenalkan mereka kepada usul fikih. Kepada orang yang mungkin kurang memahami atau kurang memberi perhatian terhadap dalil, ketika kita jelaskan ke usul fikih, mereka akan tahu bahwa ya posisi dalil itu sangat penting gitu. Bahwa pendapat-pendapat fuqaha itu kan produk ya, produk fikih. Yang produk fikih itu ditinjaunya dari sisi bagaimana mereka memahami dalil gitu. Jadi asalnya itu dalil. Nah, sedangkan bagi yang kelompok kedua tadi ya, usul fikih penting untuk menjelaskan kepada mereka bahwa dalil itu perlu diproses. Dalil itu perlu diproses. Jadi bisa jadi solusi. Dekatkan dua kelompok ini kepada usul fikih, em, jelaskan kepada mereka tentang fungsi dan nilai penting dari usul fikih, insya Allah beberapa hal negatif tadi akan berkurang, ya. Akan berkurang. Baik. Nah, kita hari ini akan melanjutkan Baqiyatul Mabadi, Rabi'an Baqiyatul Mabadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdurrahman As-Saqaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabi'an Baqiyatul Mabadi. Mabadi al-ulum allati yanbaghi likulli man arada an yashra'a fi fannin an ya'rifaha hiyal manzuma fi qawlil allama as-sabban inna mabadi kulli fannin asyarah al-hadd wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. um, Mabadi sisanya ya, setelah sebelumnya sudah kita baca um,
Yang pertama adalah maudhu' ya. Kemudian berikutnya istimdad. Kemudian samarah. Sudah ya, samarah 3 saja ya. Dan had. Had ya, tapi had itu di pelajaran sebelumnya ya, di bagian sebelumnya. Cuma ya masuk juga di mabadi asyarah. Jadi had yang pertama, kemudian yang kedua maudhu', yang ketiga istimdad, dan yang keempat yang sudah kita pelajari samarah. Ya. Nah berarti ada sisa 6 lagi. 6 lagi sisa dari mabadi ini. Nah mabadi'ul ulum ya, pokok-pokok atau dasar-dasar dalam ilmu yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam ilmu itu ya. Dan ini ya penting sekali, oleh saya sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, tentang di antara lemahnya pendidikan kita. Saya sering contohkan, kita itu talaki matematika 12 tahun ya, yang mengikuti pendidikan Indonesia ya, apalagi pendidikan umum, bahkan pesantren sekalipun gitu ya. Em, Kecuali mungkin pesantren ini ya, salaf yang fokus kitab ya. Tapi kalau pesantren yang masih ada sekolahnya itu kan juga mau tidak mau harus matematika juga ya. Em, Apalagi yang sekolah umum gitu. Atau sekolah IT ya. Saya masih ingat ada ustadz ya, senior yang bilang IT itu, tahu IT itu apa? Hmm? Apa aja? Islam terpadu ya. Sekolah Islam termahal kata beliau. Karena ciri khasnya memang bukan terpadunya ya, tapi termahalnya. Baik. em, nah jadi apa sih? Em, matematika talaki 12 tahun. Kelas 1 SD sampai kelas 3, kelas 12 ya, SMA gitu. Nah, 12 tahun tapi berapa banyak dari matematika yang dia pahami, yang kemudian dia bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan salah matematikanya ya, matematikanya tidak salah. Cuma posisi matematika di kurikulum dan juga pemahaman apa pihak-pihak dalam proses belajar mengajar itu yang perlu diperbaiki gitu. Nah, di antara masalahnya adalah mereka tidak dijelaskan ya, peserta didik tidak dijelaskan sejak awal tentang mabadi asyarah ilmu matematika. Mabadi asyarah ini bukan cuma ini ya, bukan cuma ilmu syar'i ya. Ini bisa dibawa kepada ilmu-ilmu yang lain gitu. Apa sih eh, pengertian matematika? Kemudian faedah matematika itu apa sih? Samarah matematika itu apa sih? Kadang-kadang anak-anak kita kan disuruh belajar saja gitu, tanpa memahami tujuan belajar trigonometri itu apa, manfaatnya bagi kehidupan apa gitu. Termasuk struktur kurikulumnya juga tidak ini kan, tidak membedakan gitu ya. Ini anak ini nanti nanti berkiprahnya di mana, kemudian matematikanya seapa yang perlu dia pelajari. Kan semuanya diberi sama ya. Ya. Makanya bagus itu kurikulumnya Nadim rencananya ya. Sayangnya ya begitulah gitu. Dia tergesa-gesa ya. Em, jadi memang perlu di ini gitu. Untuk yang memang akan bekerja yang sangat berhubungan dengan matematika, misalnya di bidang teknik gitu ya. Nah, maka penguasaan matematikanya memang perlu lebih dalam. Tapi kalau yang mau jadi pedagang di pasar, ya tidak perlu terlalu jauh juga gitu. Ya, itu contoh. Kemudian apa eh, gambaran besarnya, maudhu'nya matematika itu apa? Jadi ketika dia belajar itu pertama tidak ada pemahaman. Tidak ada pemahaman yang utuh tentang ilmu yang mau dia pelajari. Dan ini berlaku juga pada ilmu-ilmu yang lain. PPKN untuk apa? PPKN masih ada? Atau ganti sudah namanya? Pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila itu kan apa tujuannya gitu. Bahkan Pancasilanya itu apa aja kan belum jelas ya. Apa tujuannya gitu. Kemudian itu pertama mabadi asyara, yang kedua motivasi ya. Motivasi belajarnya apa gitu. Mereka tidak termotivasi. Nah baik, Em, kembali mabadiul ulum, pentingnya ini ya. Allati yang bagi, yang selayaknya em, dikenal ya, atau diketahui oleh setiap orang yang arada an yashra'a fi fannin, yang ingin mempelajari satu cabang ilmu, yang ingin masuk ke dalam sebuah cabang ilmu, yang perlu dia ketahui itu dinazamkan dalam nazam atau manzumah dari, atau yang ditulis oleh Al-Allama As-Sabban ya. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Mabadi setiap cabang ilmu ada 10.
Yang pertama had, definisi, ta'rif ya. Yang syaratnya jami' dan mani'. Wal maudhu' objeknya sudah kita bahas. Summas samarah, samarah baru yang kemarin. Tiga ya. Kemudian fadlnya, keutamannya belum. Nisbah belum. Uh, Wadi' belum juga. Wal ism nama. Nama ilmu ini apa? Istimdad yang sudah ya. Dari mana ilmu ini diambil. Kemudian hukum syari', hukum mempelajarinya. Apa hukum mempelajari usul fikih? Dan ini penting sekali ya. Antum kalau lama mengikuti saya tentu akan menemukan saya berkali-kali menyampaikan pernyataan sebagian orang bahwa belajar agama itu wajib tanpa perincian, tanpa tafsil, itu membuat salah kaprah. Itu membuat salah kaprah. Karena apa? Karena bahkan ada ya ada yang saya pernah contohkan ya, ada misalnya seorang ustadz gitu ya. Ini ada ada kenyataannya, cuma mungkin redaksinya tidak sama persis ya. Ketika ditanya antara belajar kedokteran dengan belajar ilmu agama mana yang perlu diambil gitu. Sang ustadz tuh langsung segera dengan cepatnya mengatakan belajar agama gitu. Jadi dibandingkan dengan apapun gitu ya. Sekarang ini apa misalnya teknik ganti rekayasa, ya. Rekayasa kimia gitu misalnya. Dengan belajar ilmu agama, mana yang lebih utama? Maksudnya mana bukan yang utama secara umum ya, tapi mana yang perlu diambil oleh si anak ini gitu. Kemudian langsung dikatakan ilmu agama. Seakan-akan eh, tidak ada pertimbangan yang lain gitu. Belum lagi ilmu agama itu wajib gitu, dipelajari. Tanpa perlu penjelasan juga yang wajib itu yang mana. Kemudian wajib itu kan ada dua ya, wajib ain, al-wujub al-aini, dan ada wajib kifayah. Yang mana yang wajib ain, yang mana wajib kifayah? Apa sifatnya, apa bedanya? Karena dengan pemahaman yang utuh tentang hal ini, ya, maka kita bisa membayangkan bagaimana kurikulum pendidikan untuk umat Islam sebenarnya. Ya. Makanya eh, mungkin sudah ada penelitiannya, tapi perlu dikuatkan lagi penelitiannya dan kalau perlu bisa diterapkan gitu ya. Penerapan konsep pembagian ilmu fardu ain, fardu kifayah dengan pembentukan kurikulum belajar gitu. Dengan pembentukan kurikulum belajar. Karena itu bisa memberikan kita panduan penting ya tentang bagaimana belajar. Dan harus diakui pendidikan kita, baik pendidikan agama formal maupun pendidikan umum, termasuk juga pendidikan di dunia pengajian, banyak yang tidak memperhatikan ini. Banyak yang tidak memperhatikan ini. Saya ketemu misalnya ada orang yang sudah lama ngaji, dalam tanda petik ya sudah lama ngaji, ya sudah lama hadir di majelis-majelis pengajian rutin gitu. Tapi masih belum tahu mana aktivitas yang jika dilakukan dalam sholat itu membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Bahkan bisa jadi ada yang tidak tahu ini. Kalau orang berwudu tanpa berkumur-kumur, apakah wudunya sah? Memang tergantung mazhabnya kan ya, tapi sesuai mazhab yang mana silahkan. Silahkan sesuai yang mana terserah, tapi apakah sah? Bisa jadi banyak yang kebingungan padahal lama ngajinya. Saya pernah ketemu langsung begitu. Gitu. Ditambah dengan orang itu menyatakan, Ustadz A mengatakan kalau seperti ini salatnya batal gitu. Ustadz B mengatakan tidak batal. Kan bingung ya. Eh, Makanya saya katakan belajar sesuai mazhab itu masih lebih aman ya. Meskipun ya kita tidak glorifikasi mazhab juga secara berlebihan, cuma belajar sesuai tadarruj sesuai mazhab itu aman dalam arti eh, mustalahat itu standar gitu, terstandarisasi dengan jelas. Termasuk guru-gurunya, misalnya ada 10 orang guru Syafi'iyah di sini, guru fikih Syafi'i, asal asal punya ilmu gitu. Maka penjelasan mereka tentang apa yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan puasa tidak akan berbeda. Asal mereka menjelaskannya sesuai mazhab Syafi'i. 10 orang guru, 10 orang tuan guru, 10 orang ustadz, penjelasannya sama. Penjelasan sama karena terstandarisasi. Tapi kalau tidak, ini 10 orang ustadz jawabannya 10-10-nya beda-beda. Membingungkan. Baik. Nah, tadi kembali ya hukum syari. Apa hukum mempelajari ilmu usul fikih sehingga kita bisa menempatkan di sini. Kemudian masail ini
persoalan-persoalan yang dibahas dalam usul fikih itu apa gitu. Baik. Wal ba'du bil ba'd iktafa, sebagian memahami sebagian bahasan ini sudah mencukupi. Maksudnya siapa saja yang memahami sebagian dari 10 mabadi' asyarah ini sudah cukup baginya untuk memberikan pengetahuan yang baik terhadap ilmu usul fikih. Wa man daral jami'a hazas syarafa, dan siapa yang mengetahui semua maka dia mendapatkan kemuliaan. Artinya dia punya keunggulan di sana kalau faham 10-10-nya. Baik, cukup ya. Wa qad arafna fi ma sabaqa, dan kita telah mengetahui sebelumnya hadda ilmil usul, definisi ilmu usul ya. Wa maudu'ahu, maudu'nya, objeknya, wa samaratahu, samarahnya, wa istimdadahu, istimdadnya. Baik, ini sudah jelas ya, 4 ya yang sudah kita pelajari. Wa amma fadluhu, adapun keutamaannya, fahuwa min asyrafil ulum asyar'iyyah. Ia salah satu, ada min di sini ya. Salah satu ilmu syar'i yang paling mulia. Ini cukup netral ya. Karena saya kadang-kadang membaca fadl cabang-cabang ilmu ini, masing-masing ahli itu mengutamakan cabang ilmunya gitu ya. Ini adalah ilmu yang paling utama, ini adalah ilmu yang paling utama. Ketika pembahasan tafsir, eh, mereka mengatakan ini ilmu yang paling utama. Karena keutamaan sebuah ilmu tergantung dari apa yang dibahas dalam ilmu itu. Dan yang dibahas dalam ilmu tafsir adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalam Allah paling mulia. Maka yang paling utama. Ada juga yang mengatakan ya, usul fikih yang paling utama. Karena apa? Ya karena mengumpulkan nakal dan akal. Mengumpulkan penukilan dan juga penalaran gitu. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain kadang hanya salah satunya. Ada juga yang mengutamakan ilmu akidah. Ya karena ya ma'rifatullah. Ya. Pengetahuan terhadap Allah itu yang paling utama dan lain-lain. Nah cuma kalau di sini ini cukup netral ya. Min asyrafil ulum asyariyah. Dan memang betul ya. Ya usul fikih ini salah satu ilmu syar'i yang paling utama. Dan tadi sudah saya jelaskan nih. Posisinya penting sekali gitu dalam memposisikan dalil syar'i dalam ya menyikapi keberagaman cara memahami agama ya di tengah masyarakat kita. Kemudian wawadi'uhu, wadi'nya. Siapa wadi'? Peletak ilmu usul fikih. Nah, di sini perlu dipahami wadi' ini bukan berarti dia yang pertama kali membangun dasar-dasar keilmuan usul fikih. Karena ilmu usul fikih sebagaimana ilmu-ilmu syar'i yang lain kayak ilmu bahasa Arab, ulum al-Arabiyah ya, ataupun juga ilmu hadis misalnya, itu semuanya berasal dari uh, masa awal Islam, ya, berasal dari masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dimaksud dengan wadi' di sini? Yang dimaksud dengan wadi' di sini adalah yang pertama kali menulisnya dalam sebuah karya tulis secara mandiri. Ya. Dan hampir seluruh ulama sepakat ya, bahwa yang pertama kali menulis kitab usul fikih adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada juga pendapat yang menyatakan yang pertama kali menulis kitab usul fikih adalah Al-Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Bahkan dia mengatakan Imam Abu Hanifah sendiri yang pertama kali menulis. Hanya saja tidak ada bukti-bukti yang bisa menguatkan pendapat ini gitu. Karena tidak ada gitu. Mana karyanya Imam Abu Yusuf yang dianggap pertama kali menulis dalam usul fikih? Tidak ditemukan. Nah, sehingga hampir semua penulis mengatakan yang pertama kali menulis kitab usul fikih adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan kitab beliau yaitu Ar-Risalah itu sangat-sangat ya tersebar luas ya saat ini ya. Tersebar luas saat ini. Saya aja ada punya beberapa versi kitab cetaknya Ar-Risalah. Banyak sekali ini. Di-download di secara online juga ada ya. Kitab apa online-nya juga ada. Dan kita baca dulu sini ya. Wa wadi'uhu huwal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala Az-Zarkashi
Berkata Al-Imam Az-Zarkashi, Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu awwalu man sannafa fi usulil fiqh. Sannafa fihi kitab Ar-Risalah wa kitab Ahkamil Qur'an wa ikhtilafi al-hadis wa ibtalil istihsan wa kitabi Jima'il ilm wa kitabi al-qiyas alladzi dzakara fihi tadlilal mu'tazilah wa ruju'ahu an qabuli syahadatihim. Imam Az-Zarkashi berkata Asy-Syafi'i adalah yang pertama kali menulis dalam usul fikih. Beliau menulis dalam usul fikih kitab beliau Ar-Risalah, dan ini kitab utamanya, kitab Ar-Risalah. Dan kitab Ar-Risalah ini ditulis 2 kali oleh Imam Syafi'i. Yang pertama ditulis di fase beliau sebelum datang ke Mesir atas permintaan Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Jadi Imam Abdurrahman ibn Mahdi meminta Imam Asy-Syafi'i untuk menuliskan ya bagaimana memahami as-sunnah, bagaimana ya hal-hal semisal itu, bagaimana berinteraksi dengan dalil dan lain-lain. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i menuliskan karya beliau dan kemudian dikenal dengan nama Ar-Risalah atau Ar-Risalah Al-Qadimah, risalah lama gitu ya. Nah, setelah beliau ke Mesir, dan itu akhir kehidupan beliau kan, fase terakhir beliau hidup kan di Mesir. Setelah itu beliau menulis ulang kitab Ar-Risalah tersebut. Dan kita kenal dengan nama Ar-Risalah Al-Jadidah, Ar-Risalah yang baru. Dan Ar-Risalah yang baru itulah yang beredar saat ini. Ar-Risalah yang baru itulah yang beredar saat ini. Kemudian kitab Ahkamil Quran, ya, dari namanya ketahuan. Ya. Ikhtilaf al-hadis. Ya. Kemudian Ibtali al-Istihsan. Ini beliau mengkritik keras istihsan. Ya. Sampai ada ungkapan beliau, man istahsana faqad syarra'a. Gitu. Siapa yang melakukan istihsan, maka dia telah membuat syariat baru. Meskipun tuh ada banyak ada banyak diskusi tentang itu ya. Karena di antara ulama yang banyak menggunakan istihsan kan mazhab Abu Hanifah ya. Mazhab Imam Abu Hanifah. Hanya saja para ulama Syafi'iyah di era-era setelahnya mengatakan yang dikecam keras oleh Imam Asy-Syafi'i itu adalah istihsan tanpa dasar gitu. Jadi sekadar ra'yu tanpa dasar gitu. Nah, sedangkan istihsannya Imam Abu Hanifah ini juga banyak diskusi ya. Apa sih istihsan yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah? Di antara salah satu pendapat yang kuat itu adalah istihsan itu adalah meninggalkan kias yang kuat kepada kias yang lebih lemah karena ada dalil yang mendukungnya. Karena ada dalil yang mendukungnya. Jadi meninggalkan kias yang jali, itu kias yang jelas atau kias yang kuat menuju ke kias yang lebih lemah karena ada dalil yang mendukungnya. Itu istihsan. Dan itu dipakai termasuk oleh banyak ulama. Baik, kemudian kitab Jima'il Ilm. Kitab Jima'il Ilm ini beliau menjelaskan hujjatus sunnah, ya, kehujjahan as-sunnah termasuk sunnah ahad ya. Termasuk juga ijma' gitu. Ijma' yang mana yang menjadi hujjah. Ada kritik beliau terhadap ijma' Sukuti dan lain sebagainya. Dan kemudian kitab Al-Qiyas. Dan kitab-kitab ini ada ya dicetak bersama dengan Al-Um ya. Cetak bersama dengan Al-Um. Baik. Nah, di sini beliau kemudian kitab Al-Qiyas yang beliau menyebutkan penyesatan kepada Mu'tazilah dan rujuknya beliau dari menerima kesaksian mereka. Baik. Summa tabi'ahul musannifun fil usul. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh para ulama yang lain dalam penulisan kitab usul fikih. Nanti setelah itu baru masuk pembahasan kalamiyah. Karena di antara yang pertama kali menulis pasca Imam Asy-Syafi'i adalah para ulama Mu'tazilah. Ya. Para ulama Mu'tazilah yang mereka banyak memasukkan bahasan kalamiyah ya, ke dalam usul fikih. Setelah itu dikritik oleh Asy'ariyah.
Dan ya mereka masuk juga pembahasan ke kalamiyah. Akhirnya setelah itu ya pembahasan usul fikih itu memang sangat banyak unsur-unsur masail kalamiyahnya gitu. Yang itu tidak ada di ar-risalahnya Imam Asy-Syafi'i ya. Baik. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, lam nakun na'riful khusus wal umum hatta warada Syafi'i. Kami dulu tidak mengenal khusus dan umum sampai datang Asy-Syafi'i, kata beliau. Wa qala al-Juwaini fi syarhir risalah. Al-Juwaini berkata dalam syarah ar-risalah. Jadi yang mensyarah ar-risalah itu cukup banyak ya. Meskipun kitab cetaknya saat ini memang tidak terlalu banyak. Wallahu alam apakah mungkin masih berupa makhtutat ya banyaknya masih berupa manuskrip atau bisa jadi sebagian juga mafqud ya, sebagian kitabnya sudah tidak ada lagi. Tapi banyak ulama yang mensyarah ar-risalah. Beliau katakan Imam Al-Juwaini mengatakan lam yasbiq asy-Syafi'iyyah ahadun fi tasanifil usul wa ma'rifatiha. Tidak ada seorang ulama pun yang mendahului Asy-Syafi'i dalam penulisan kitab usul dan yang pengenalan kepada kitab usul. Tapi dengan catatan tadi ya, Imam Asy-Syafi'i posisinya bukan orang pertama yang membangun usul fikih. Ya. Sehingga mengesankan seakan-akan sebelum beliau usul fikih itu tidak dikenal. Bukan begitu. Sama seperti tuduhan orang ya yang mengatakan ilmu hadis atau hadis Nabi itu pertama kali muncul sekitar 2 abad setelah wafatnya Nabi. Yang mengacu ke Imam Bukhari. Seakan-akan bikinan Bukhari saja hadis-hadis Nabi itu. Padahal dari sisi sejarah saja itu sudah salah. Karena penulisan hadis sudah lama sebelum generasinya Imam Al-Bukhari. Sebelum generasi Imam Bukhari. Sudah ada sejak zaman sahabat. Sebagaimana kata Abu Hurairah ya, tentang Abdullah bin Amr bin As gitu yang menulis hadis-hadis Nabi. Kemudian juga di masa Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri gitu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua juga dia tidak memahami tradisi periwayatan hadis yang itu melalui jalur periwayatan gitu. Bukan melalui jalur penulisan. Sehingga hadis itu tersambung dengan sangat jelas melalui jalur sanad ya, melalui jalur periwayatan gitu. Makanya Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa gitu. Nah, usul fikih juga demikian. Imam Asy-Syafi'i itu yang pertama kali menulis. Dan para ulama ketika pertama kali menulis sebuah cabang ilmu atau ketika mereka menulis cabang ilmu, itu tujuannya adalah menjawab kebutuhan. Menjawab kebutuhan umat. Nah, ini memang beda motivasi dengan sebagian penulis zaman sekarang ya. Sebagian penulis zaman sekarang menulis itu demi popularitas, wal'iyadzubillah. Atau demi dapat kredit. Apalagi yang di dunia akademik ya. Banyak menulis bukan karena ingin mencerahkan umat ya. Tapi karena supaya bisa naik jabatan. Ya, naik jabatan, naik gaji gitu. Naik tunjangan. Ya kan dunia akademik kan sudah semengerikan itu ya. Motivasinya udah salah duluan. Penulis juga banyak. Gitu. Ada yang menulis supaya dikenal sebagai penulis. Gitu. Para ulama dulu tidak. Para ulama dulu menulis untuk menjawab gitu. Menjawab kebutuhan umat. Hmm. Makanya mereka sering mengatakan apa uh, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku meminta kepadaku gitu. Artinya ada kebutuhan gitu untuk penulisan kitab itu. Gitu. Baik. Nah, ya lalu kebutuhan menulis usul fikih itu apa? Ya karena masa beliau itu kan sudah agak jauh dengan masa Nabi ya. Sehingga dikhawatirkan upaya untuk berinteraksi dengan dalil-dalil syar'i itu menjadi lemah. Upaya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami posisi As-Sunnah dan semisalnya itu tidak kuat gitu, melemah. Nah, ketika itu dibutuhkan penjelasan yang terstruktur sehingga tidak bisa lagi difahami secara alami. Nah, keadaan itu belum terjadi di masa sebelum-sebelumnya. Di masa para sahabat mereka sangat faham tentang bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka itu mengetahui gitu an-nasikh wal mansukh gitu. Mereka mengetahui ayat ini turun di mana tentang apa. Hadis ini disampaikan Nabi pada kondisi apa dan kapan. Gitu.
Mereka juga memahami em, apa bagaimana melakukan kias. Mereka juga memahami ini dan itu. Nah, dan itu terus berlangsung sampai kemudian ya di masa Imam Ash-Syafi'i sudah banyak orang-orang yang keliru dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga dibutuhkan penjelasan tentangnya secara tertulis. Baik, jadi itulah posisi Imam Ash-Syafi'i rahimahullah taala ya. Jadi tidak beliau bukan meletakkan gitu konsep baru yang tidak dikenal oleh umat Islam sebelumnya. Kalau seperti itu kan ya itulah bid'ah dan bukan begitu gitu. Nah, di sini misalnya ada riwayat ya ini saya kutip dari ya, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu em, bahwa iddah perempuan yang hamil yang suaminya meninggal. Jadi kan ada iddah perempuan hamil kan ya. Dan ada iddah perempuan yang suaminya meninggal. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan hamil dan suaminya meninggal? Dan itu ada khilaf gitu. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal itu gitu. Nah, beliau berdalil dengan firman Allah tabaraka wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na ham ayyada'na hamlahunna. Nah, beliau kemudian mengatakan bahwa la nazalat suratun nisa al-usra ba'da tula. Maksud beliau surah At-Talaq, ya. Surah An-Nisa yang pendek itu kan surah At-Talaq ya. Um, itu datangnya kemudian atau turunnya kemudian setelah surah An-Nisa. Dan itu mengisyaratkan kepada satu kaidah usul yaitu bahwa nas yang mutaakhir itu menasakh nas yang mutaqaddim yang datang lebih dulu gitu. Nah, jadi tentu dengan syarat-syaratnya ya. Itu sudah difahami oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menunjukkan para sahabat itu mengerti bagaimana mengolah dalil sebagaimana kita pelajari dalam kitab-kitab usul fikih di masa kemudian. Bahkan ungkapan tadi sahabat itu mengerti saja sebenarnya sudah tidak pantas untuk kedudukan para sahabat ya. Karena sebenarnya bukan mereka mengerti, tapi kita belajar dari mereka. Kan sebenarnya begitu ya. Karena mereka lah sumber-sumber ilmu pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Imam Ash-Syafi'i tidak meletakkan hal baru gitu. Bahkan beliau kadang-kadang berhujjah dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat gitu. Dan itu yang menunjukkan bahwa ya posisi para sahabat itu jauh lebih unggul gitu. Jauh lebih unggul. Hanya saja dalam kebutuhan ya para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama sebelum Imam Ash-Syafi'i belum merasa ada kebutuhan menulis kitab usul fikih secara khusus. Dan baru kebutuhan itu pun juga atas permintaan Imam Abdurrahman bin Mahdi awalnya ya untuk menuliskannya. Baru kemudian setelah Imam Asy-Syafi'i dilanjutkan oleh banyak ulama lain. Sampai kemudian ya karya usul fikih itu banyak sekali ya, ribuan lebih gitu. Termasuk bahkan kitab usul fikih yang ditulis di masa sekarang. Banyak sekali yang di masa sekarang saja. Sangat banyak gitu. Baik, itu mungkin kita cukupkan. Pertanyaan tidak ada ya? Tidak ada yang masuk pertanyaan sebelumnya. Ini masih ada satu slide lagi cuma agak panjang kalau kita mau bahas ya. Terutama tentang hukum syar'i dan tadi. Baik, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan, baik yang online maupun yang offline silakan. Ya, silakan. Masih orang Imam Syafi'i ini kan sebelum menolak tentang istihsan loh ya. Ya, Belum masih kurang yang istihsan tadi itu. istihsan itu salah satu cara para ulama dalam dalam menetapkan hukum.
salah satu masadir ahkam asy-syar'iyyah, salah sumber hukum syar'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i menolak kehujjahan istihsan. Jadi bagi beliau tidak boleh berhujjah dengan istihsan. Ya. Makanya beliau menulis kitab Ibtalul Istihsan. Gitu. Membatalkan istihsan. Jadi menunjukkan kebatilan dari istihsan itu. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan orang kan, ya sebenarnya di masa Imam Syafi'i atau bahkan di masa sebelumnya sudah ada ulama yang menggunakan istihsan. Di antara yang masyhur adalah Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian terjadi diskusi apakah yang dibatalkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini adalah istihsannya yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Gitu. Dipahami. Nah, cuma di masa-masa berikutnya sebagian ulama ada yang mencoba mengkompromikan gitu bahwa sebenarnya yang dibatalkan oleh Imam Asy-Syafi'i bukan istihsan sepenuhnya tapi istihsan yang istihsan itu kan ya boleh katakan menganggap baik sesuatu gitu ya. Jadi seorang mujtahid mengatakan bahwa hal ini bisa begini gitu. Bisa ditetapkan begini hukumnya tanpa ada dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari ijma' ataupun dari qiyas. Gitu. Jadi penetapan tanpa ada 4 dalil itu. Tapi ditetapkan bahwa ya perkara ini bisa diputuskan begini. Nah, para ulama uh, ya tadi Imam Asy-Syafi'i membatalkan itu, sedangkan di antara ulama yang dianggap banyak menggunakan istihsan adalah Imam Abu Hanifah. Nah, para ulama kemudian di masa-masa berikutnya mencoba mengkompromikan bahwa yang dibatalkan oleh Imam Asy-Syafi'i hanyalah istihsan yang tanpa dasar. Sedangkan istihsan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah itu istihsan dengan dasar. Salah satunya tadi adalah beliau meninggalkan mengamalkan qiyas jali, mengamalkan hukum yang ditetapkan dengan qiyas jali, beralih kepada qiyas khafi, qiyas yang lebih samar karena ada dalil lain. Gitu. Itu istihsan. Mas kalau masih bingung tidak masalah ya, memang fokusnya memang tidak membahas istihsan kita. Gitu. Um, itu cuma karya beliau aja, bahwa beliau menulis karya itu dalam bidang usul fikih juga. Gitu. Beliau menulis karya itu dalam bidang usul fikih. Gitulah. Ada lagi? Yang online kalau mau. Nah, contoh istihsan mungkin sebagai gambaran ya. Akad istisna. Tahu akad istisna? Ini akad yang sering digunakan saat ini. Akad istisna itu akad di mana kita berakad dengan orang lain ya. Saya dengan antum misalnya berakad. Saya minta buatkan satu produk, baju kah atau rumah boleh juga atau apapun gitu. Saya minta buatkan dengan pembayaran nanti. Jadi saya tidak bayar tunai saat ini. Nah, bagi Syafi'iyah, akad istisna semacam ini batil, tidak sah. Karena apa? Karena itu bay'ud dain bid-dain. Menjual utang dengan utang. Dan hukumnya tidak boleh. Gitu. Bahkan ada yang menyatakan ijma' itu tidak boleh bay'ud dain bid-dain. Menjual utang dengan dain itu bukan qard ya. Utang itu bahasa Indonesia istilah fikihnya itu ada dua ya. Qard, ada dain. Qard itu kita pinjam duit. Saya pinjam duit sama orang 10 juta. Itu qard namanya. Ya, itu sedangkan dain itu lebih luas. Qard itu salah satu bagian dari dain. Tapi dain tidak cuma itu. Dain itu kayak kita beli beli handphone misalnya ke toko dengan cicilan, itu namanya dain. Atau kita menyewa jasa orang untuk mengecat rumah, tapi uangnya nanti dibayar gitu. Dibayarnya nanti. Itu juga dain. Nah, bay'ud dain bid-dain tadi pada akad istisna itu adalah si antum yang membikinkan baju tadi, baju atau rumah tadi? Baju ya. Saya minta bikinkan baju, kan bajunya pada saat kita transaksi nih, kita deal, pada saat kita sepakat, bajunya kan belum ada. Ya kan?
Berarti baju belum ada, berarti dain. Karena bajunya belum ada saat itu. Uang yang saya serahkan juga belum ada. Karena nanti bisa pakai DP atau bahkan tidak sama sekali gitu. Tapi intinya tidak tunai. Nah itu bai'ud dain bid-dain. Dan ini tidak diperbolehkan, gitu. Tidak diperbolehkan. Eh, Berdasarkan kias, ini tidak diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena itu bai'ud dain bid-dain yang tidak yang dilarang gitu. Jadi berdasarkan kias itu tidak diperbolehkan. Hanya saja Hanafiyah membolehkan akad istisna itu istihsanan. Dalam rangka istihsan memperhatikan kebutuhan dan hajat manusia, gitu, hajat orang-orang. Nah, pada pendefinisian istihsan yang saya sebutkan tadi ya, mengalihkan apa namanya? Mengalihkan qiyas jali kepada qiyas khafi, berdasarkan qiyas jali kan itu tidak boleh. Karena bai'ud dain bid-dain. Tapi dialihkan kepada qiyas khafi, qiyas yang lebih samar yang membolehkan gitu. Karena ada dalil. Dalilnya apa? Nah, itu memang macam-macam. Dalilnya bisa Al-Qur'an, As-Sunnah, Masalih Mursalah dan lain sebagainya. Itu contoh istihsan lah. Baik, ada lagi? Sudah mulai pusing? Belum? Ada. Baik, kalau tidak ada semuanya ya sudah kita cukupkan saja ya. Kita cukupkan ke depan libur atau masuk? Hmm? Libur. Apa? Oh, hari tasyrik. Berarti libur masih ya? Semua program kita libur. Baik, berarti pekan depan kita libur dulu. Ya. Ahad depan kita libur. Nanti Ahad depannya lagi kita masuk kembali ya, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan tidak, aneh ya, tidak jadi lemah semangat ya. Kadang-kadang libur sekali itu jadi lemah semangat. Tapi mudah-mudahan tetap semangat. Em, Insya Allah ya kita coba hidupkan ya pengkajian ilmu syar'i secara mendalam, secara runtut dan ya semoga semakin banyak nanti yang tertarik untuk mengikuti. Ini saja, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.